Selamat malam, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah acara kita malam ini, yaitu live podcast dengan topik Easy Ways to Implement Project Management in Campus bersama saya, Atar Januar, dan pembicara kita, Pak Dhani Pradana, MT, MPM, CDTP sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STMIK Bandung. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam Mas Atar. Senang bertemu kembali nih. Iya Pak Dhani, terima kasih sudah join. Sebelum kita mulai, Pak Dhani, izinkan saya sharing dulu pada teman-teman yang hadir mengenai acara ini. Jadi acara ini adalah acara reguler dari komunitas Agile-Asia yang merupakan rumah dari para Agilist, dan kita selalu mengumpulkan orang-orang yang selalu memiliki cerita unik selama bekerja, selama karirnya yang berkaitan dengan Agile maupun Project Management. Untuk selanjutnya, komunitas ini juga bernapaskan Agile. Kita adalah komunitas yang sifatnya bottom up. Jadi bukan dari saya kepada community, tapi dari community untuk community. Yang kedua, komunitas kita juga bekerja dalam sprint. Jadi kita selalu berusaha melakukan improvement di setiap sprintnya, dan sekarang kita sudah masuk sprint ketiga, dan acara di malam hari ini merupakan salah satu backlog dari sprint kita yang akan berakhir di minggu depan. Dan berikutnya, komunitas ini juga welcome siapapun ya. Tidak ada membership, siapapun welcome. Kita nggak banyak birokrasi, jadi siapapun apabila ingin berkontribusi, silakan untuk kontak saya, dan juga kita bisa melakukan sesuatu untuk komunitas. Berikutnya adalah YouTube channel kita ya. Jadi Agile-Asia punya YouTube channel yang baru punya 2 video saja. Namun walaupun baru 2 video, kita sudah punya 13 subscriber, dan mudah-mudahan podcast di malam hari ini menjadi video kita yang ketiga, dan mudah-mudahan tentunya view-nya juga makin banyak dan subscriber-nya juga makin banyak. Oke, berikutnya apabila dari teman-teman para Agilis punya ide, silakan ya. Kita ada bottom up community untuk akses link yang akan di-share melalui chat box untuk memberikan ide-ide apa yang perlu kita lakukan. Dan berikutnya, apabila teman-teman juga punya cerita menarik ya yang mau di-share seperti Pak Dhani, silakan untuk akses link yang juga sudah di-share di chat box. Apabila teman-teman ingin bercerita, silakan isi form tersebut dan ceritakan apa yang ingin di-share, pengalaman unik apa yang teman-teman mau share. Kemudian apabila teman-teman di akhir acara ini ada feedback, silakan akses juga Agile-Asia_retro untuk memberikan feedback kepada kami bagaimana kami bisa melakukan improvement plan untuk acara-acara berikutnya. Kemudian next live podcast tanggal 11 Agustus akan menjadi pembicara Mas Nofri Hermanto, Eskom MBA, juga hadir di antara kita semua. Selamat malam Mas Nofri. Malam Mas Atar. Selamat malam Mas Nofri. Mas Nofri gilirannya 11 Agustus, tentu Mas Nofri punya cerita menarik ya bagaimana menjalankan daily stand up yang merupakan salah satu seremoni penting di Agile. Oke, berikutnya kita akan nikmati ya diskusi kita selama kurang lebih 1 jam bersama Pak Dhani Pradana. Selamat malam Pak Dhani. Ya, selamat malam Mas Atar. Ya, terima kasih ya Pak Dhani sudah hadir di tengah-tengah kita. Di antara kita juga ternyata ada teman-teman kita nih Pak Dhani ya, karena saya dan Pak Dhani dulu di satu perusahaan ya Pak Dhani ya, di PT Mitra Integrasi Informatika, Metro Data Group, dan alhamdulillah waktu itu kenalan dengan Pak Dhani, kerja bareng dengan Pak Dhani. Dan di malam hari ini sudah ada juga teman-teman lama kita nih Pak Dhani. Saya mau menyapa ya. Ada Mas Evan. Selamat malam Mas Evan. Ya Mas Evan.
ada juga teman kita Mas Ilham. Malam Mas Ilham. Mana suara nih Mas Ilham nih? Oke Mas Ilham ya. Kemudian ada beberapa rekan saya juga, ada Mas Jeffrey Kurniawan. Selamat malam Mas Jeffrey. Malam Pak Atar, malam Pak Dani, salam kenal. Ya, malam ya, salam kenal ya. Mas Jeffrey ini juga dari PPM Manajemen ya, tentu Mas Jeffrey ya. Mirip nih dengan STMK Bandung ya, sama-sama di bidang edukasi. Kemudian selain Mas Jeffrey tadi ada juga ya Mas Dayat. Selamat malam Mas Dayat. Halo Mas. Yo Mas Dayat. Kalau saya dulu sama Mas di Metro Data Group, cuma saya di Metro Data Sentralayan. Oh iya. Tahun berapa Mas Dayat? 99 sampai 2004. 99 sampai 2004. Oke. Nggak Yeah. ketemu kita. Saya 2008. Pak Dani tahun berapa, Pak? 2010 saya nggak ketemu. Oke. Ini Ya, juga ada Mas Victor ya. Malam Mas Victor. Halo Mas Victor. Oke. Ya, Mas Victor, welcome ya dalam podcast kita. Jadi alhamdulillah ya sudah ada banyak teman-teman lama kita dari kantor lama MII, dan terima kasih ya Pak Dani sudah join. Saya mau bertanya nih dengan Pak Dani ya. Pak Dani sekarang nih kerjanya di mana nih Pak Dani ini? Oke ya. Sebelumnya saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa bergabung ya. Ada beberapa teman dulu ex MII seperti yang sudah disampaikan Mas Atar, juga teman-teman di grup saya mau jadi PMP ya, luar biasa ini. Sekarang kebetulan saya masih aktif sebagai dosen ya, tenaga pengajar di STMIK Bandung. Jadi itu salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung ya, di Jalan Cikutra. Saya sejak pensiun dari MII kemudian berkarir lanjut di STMIK Bandung ya sebagai tenaga pengajar atau dosen. Sebelum di MII ya, saya di MII sekitar ada 8 tahun ya, termasuk bersama Mas Atar ya. Dulu Mas Atar jadi PMO manajernya. Ya, kami bekerja sama dengan teman-teman, ada Mas Evan, Mas Ilham, dan Mas Victor juga ini. Kita kerja bareng di proyek-proyek yang dikelola oleh PMO Mas Atar. Sebelum di MII, saya jadi nggak apa-apa ya, mundur aja ya. Saya di Pasaraya. Pasaraya itu retail company. Kalau holdingnya itu Al-Latif Corporation, jadi itu milik Pak Abdul Latif. Beliau mantan Menaker ya, Menteri Tenaga Kerja, zaman sudah awal-awal gitu ya. Nah, memang saya paling lama sebelum di MI, sebelum di Pasaraya di PTDI di Dirgantara Indonesia. Dulu yang lebih terkenal mungkin IPTN ya, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Jadi saya awal karir itu di IT ya, kebanyakan IT ya awalnya ya. Saya ada 15 tahun di PT Dirgantara Indonesia. Nah, di situ secara tidak sengaja ya memang project management dijalankan, cuman belum menggunakan metodologi seperti yang saya alami, yang benar-benar saya alami metodologi project management itu di MII gitu ya. Jadi dari PTDI ya sambil berjalan sebetulnya sudah ada metodologi manajemen proyek, tapi ya lebih mengenal di MII yang terakhir saya sebagai
profesional ya gitu. Itu kira-kira background saya, Mas Atar, dari sisi pekerjaan dan sekarang saya sebagai tenaga pengajar. Ya, makasih Pak Dhani ya. Jadi sudah panjang juga ya perjalanan karirnya. Mungkin sebelumnya teman-teman kalau ada pertanyaan silakan nanti raise hand, tapi izinkan saya mengeksplor dulu diskusinya dengan Pak Dhani. Nanti teman-teman pasti punya giliran lah ya untuk bertanya kepada Pak Dhani mengenai segala hal ya, terutama mungkin di dunia pekerjaannya Pak Dhani. Oke, Pak Dhani, tadi kan Pak Dhani cerita ya, Pak Dhani di DI, di Gantar Indonesia, di Pasaraya, di Metrodata juga, megang project. Saya mau tahu nih Pak Dhani nih, ya kan, pengalaman unik apa nih Pak Dhani yang bisa Pak Dhani cerita nih selama megang project? Mungkin ketika di MII kali ya, mungkin hal apa yang unik, menarik, yang outside the box lah terjadi pas Pak Dhani jadi project manager di MII. Boleh cerita Pak Dhani? Ya, betul Mas Atar. Jadi paling menarik dan mengesankan karena memang saya menimba ilmu manajemen proyek di MII ini, mengetahui dari awal benar apa itu manajemen proyek sampai bagaimana implementasinya. Dan yang paling menarik dan berkesan itu begini ceritanya. Saya itu masuk, misalnya saya masuk hari ini ya, masuk kerja hari ini tuh, karena kan saya dari Bandung ya, terus ke Jakarta, baru hari ini masuk, terus dipanggil oleh PMO manager seperti itu, almarhum Pak Julian ya. Jadi dipanggil, Pak Dhani, besok saya tugaskan ke Kalimantan ya. Itu saya baru pertama kali hari ini itu, besok pagi harus sudah berangkat gitu. Aduh, kan di awal interview terus tanda tangan perjanjian kontrak udah disebutkan kan bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Ya sudah, nggak boleh menolak gitu. Artinya saya sama sekali belum punya persiapan ya dari segi fisik artinya ya fisik saya baru sampai di Jakarta dari Bandung, kemudian saya kan juga harus berbekal kan misalnya pakaian dan sebagainya gitu, juga mungkin terkait dana gitu kan, karena saya pikir kerja dulu di Jakarta. Nah sampai di Kalimantan kemudian ditugaskan di PT Badak di Balikpapan. Ada kaget-kaget lagi waduh ini timnya besar sekali ini, itu sampai 40 orang, tapi ya kami tidak satu project manager, kebetulan ada dua project manager, jadi kami bergantian kalau tidak salah itu 3-1 atau 4-1 ya, jadi 3 minggu atau 4 minggu di sana, terus 1 minggu di Jakarta gitu. Kami bergantian. Waktu itu sama project manager satu lagi itu Mas Yudi Kiti. Ya, jadi di situ di situ banyak sekali pengalaman menarik, dan saya juga belajar, terutama di sana ya memang benar ya manajemen proyek itu yang utama itu setelah saya banyak belajar ya risknya gitu ya, risknya yang harus diutamakan. Di situ saya banyak belajar bahwa di proyek di Kalimantan itu ternyata high risk gitu ya, high risk. Kami ya di sana sekitar 6 bulan ya. Itu juga yang menempa saya sebagai awal berkecimpung di dunia project management. Gitu kira-kira Mas Atar. Ya luar biasa nih ya, hari pertama udah mesti di-assign ke luar pulau ya, ke Kalimantan, ke Badak gitu. Tapi berbicara almarhum Pak Julian ya, mantan bos kita semua gitu ya. Kebetulan hari ini tanggal 30 Juli ada hari ulang tahun dari almarhum. Oh iya. Jadi kita doakan ya, semoga almarhum happy lah, udah kita ngumpul-ngumpul, lihat progres kita lah. Gitu. Ya. Oke, Pak Dhani. Ya.
saya nih akan menanyakan terus nih Pak Dhani ya, terutama pas di kampus, karena tema kita akan ke kampus. Cuma karena kita background-nya adalah orang-orang yang kerja di kantoran, jadi kita coba ulik-ulik dulu ya Pak Dhani ya. Pembahasan pengalaman Pak Dhani. Kok tadi cerita mengenai pengalaman paling unik ya, dikirim ke Kalimantan di hari pertama gitu. Nah, yang saya ingin tahu ya dari pengalaman Pak Dhani nih, ya kita juga walaupun dulu sama-sama gitu ya di kantor, tapi saya ingin tahu ya, personally menurut Pak Dhani, challenge terbesar dalam manage project itu apa sebenarnya? Ya, mungkin saya bedakan antara yang sebelumnya itu di MII dan sekarang saya di Stemping Bandung ya. Jadi challenge terbesar, kalau di MII itu kan challenge terbesar kita, terutama kan dengan customer kan ya, dengan customer yang berbagai macam jenis, berbagai macam behavior ya, nah berbagai macam risk gitu. Nah kalau di kampus kita lihat sekarang kan ada supplier sama customer gitu ya. Nah supplier kami di kampus itu dari internal ya, itu ada yang namanya SPMI. SPMI ini sebagai penjamin mutu internal. Itu supplier kami yang utama kan ke PMO. Nah, customer di perguruan tinggi itu tidak seperti misalnya di perusahaan gitu. Yang di perguruan tinggi ya bisa dibilang itu aja kan. Kalau customer dari luar banget itu namanya dikti ya, di jenjang pendidikan tinggi itu ya. Nah, kemudian customer utama kita kan ya ada mahasiswa ya, ada orang tua mahasiswa, kemudian customer internal kita ya sesama dosen ya. Jadi perbedaan menarik itu adalah antara input ya, suppliernya dan customernya. Jadi di kampus bisa dibilang tidak bergejolak gitu ya, bergejolak seperti waktu saya di perusahaan gitu. Dan terutama juga kalau di kampus yang saya perhatikan ya kayak kami juga baru terus terang aja mengimplementasikan project management di kampus gitu ya. Jadi sambil belajar juga nih bagaimana nih environment untuk kampus. Begitu kira-kira Mas Atar. Ya, oke Pak Dhani. Jadi dari pengalaman Pak Dhani yang ada yang Pak Dhani selama ini peroleh ya, kerja di kantoran, Pak Dhani akhirnya ke kampus mencoba mengimplementasikan project management. Oke, sebelum kita tanya ke arah sana Pak Dhani, jadi sebenarnya Pak Dhani sebagai dosen di STMIK Bandung ini sudah berapa tahun Pak Dhani? Dan mata kuliah apa yang Pak Dhani ajarkan nih di kampus? Ya, kalau secara mengajar, terus terang aja kan saya, kalau Sabtu itu kan saya ada di Bandung ya, nah itu udah mulai mengajar gitu. Jadi tiap Sabtu saya udah mengajar, kemudian mulai tetap mengajar itu ya setelah saya pensiun full dari Februari 2018 pensiun full MII. Nah dari Februari 2018 saya mulai rutin mengajar setiap hari. Sebelumnya ya karena memang senang juga ya, senang ya, mungkin juga passion ya, salah satu passionnya ya senang mengajar lah, memberikan ilmu kepada teman-teman ya yang bisa saya berikan ya. Nah, apa yang bisa saya berikan di kampus mengajar apa? Ya salah satunya manajemen proyek ya, manajemen proyek, kemudian manajemen information system, dan salah satu background saya kan di S1-nya itu matematik, jadi juga banyak mata kuliah matematik gitu ya. Kalau S2 kan teknik industri ya lebih banyak ke manajemen, salah satunya manajemen proyek, manajemen sistem informasi. Ya kalau manajemennya seperti itu gitu. Jadi memang sejak
dulu emang senang ngajar. Terakhir saya di MII mengajar manajemen proyek, tetapi bukan untuk para PM ya. Para PM sih udah pada jago lah. Saya mengajar kepada ini teknisi ya, teknisi yang biasa bergabung di proyek-proyek kita gitu ya. Jadi saya memberikan dasar-dasar project management kepada mereka gitu. Bukan kepada para PM. Kalau para PM sih udah hebat lah. Nggak perlu gitu, kira-kira ikan berenang ya Pak Dhani ya. Iya. Oke. Pak Dhani, jadi ternyata Pak Dhani ini selama kerja di MI juga sempat mulai ngajar-ngajar ya di hari Sabtunya ketika Pak Dhani udah balik ke Bandung ya. Nah, ya. Pak Dhani apa nih kira-kira nih implementasi project management di kampus itu kayak gimana sih maksudnya Pak Dhani? Ya, ini yang juga menjadi tantangan saya ya. Awalnya itu saya diminta oleh pimpinan ya, coba mula-mula sih bilang coba kelola itu manajemen aktivitas di kampus gitu, ya berdasarkan manajemen proyek gitu. Nah saya cuma coba ingin menjelaskan kita mungkin agak berbeda ya dengan awal mulanya ya. Kalau mungkin awal mulanya di perusahaan yang terkait project management, kita mulai dari proses grup yang biasanya kita udah sering dengar gitu ya. Initiating, planning, monitoring and controlling, executing, monitoring and controlling sampai closing. Nah, kita karena memang baru ya, belum banyak penerapan project management di kampus, terutama di kampus saya ya. Nah, saya mulai dari tadi ya, input, proses dan outputnya. Kalau di project management mungkin ITTO itu ya. Nah, saya mulai dari inputnya dari mana? Itu dari supplier kami yang memang sudah biasa kerjasama, itu SPMI ya, Satuan Penjamin Mutu Internal. Nah, di sini di SPMI ini kami sudah mempunyai standar prosedur ya. Nah, di situ kita lihat ada job desk, ada SOP ya, ada KPI, ada quality gitu ya. Ada standar, ada OLA, ada SLA. Nah, itu kita mulai dari situ. Yang utama kan di implementasi project management di kampus itu kita melakukan monitor and controlling dari proses grup itu. Jadi kita lakukan monitoring and controlling untuk apa tadi? Nah, saya cerita dulu. Kalau di kampus itu yang utama kan Tridharma ya, Tridharma perguruan tinggi. Jadi kita monitor and control aktivitas Tridharma perguruan tinggi itu. Apa Tridharma perguruan tinggi itu? Pendidikan dan pengajaran. Kalau ini udah biasa, mungkin kita lebih familiar ya, proses belajar mengajar. Nah, mungkin yang dua lagi ini itu penelitian dan pengembangan. Jadi tugas dosen tidak hanya belajar dan mengajar terhadap mahasiswa, juga harus meneliti ya sesuatu yang berkaitan dengan bidang keahlian gitu. Misalnya saya bidang keahlian S2 saya teknik industri. Nah, mungkin terkaitannya dengan teknik industri ya. Terus dengan pengembangan dari apa yang diteliti itu. Setelah itu lanjut ke pengabdian. Artinya kita sudah meneliti, terus kita abdikan ke masyarakat. Ini supaya berguna di masyarakat. Misalnya kita yang sekarang banyak terkait misalnya di puskesmas gitu ya. Apa yang bisa kita berikan untuk puskesmas gitu, untuk pengabdiannya. Nah, dari situ kemudian kita ke customer atau stakeholder-nya. Tadi kan sudah ada inputnya kan, terus kita ada Tridharma, kita customer-nya atau stakeholder-nya dari mulai pimpinan kampus ya, pimpinan perguruan tinggi, kemudian ada namanya jurusan kalau dulu ya, sekarang disebut prodi atau program studi. Nah, di kami di STEMIK Bandung ada dua prodi, informatika dan sistem informasi. Kemudian ada namanya LPPM. Nah, LPPM ini
lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang mengelola penelitian dan pengembangan, juga pengabdian kepada masyarakat. Terus ke dosen, ke admin dan staf, nah ke orang tua dan mahasiswa, ke yayasan, ke dikti, dan juga ke sponsor. Ya. Tapi yang utama, yang seperti tadi saya cerita, yang utama adalah ke mahasiswa dan orang tua, kemudian yang di luarnya itu, kita sebagai insan perguruan tinggi, ada badan namanya dikti, Dirjen Perguruan Tinggi gitu. Nah, dari Tridharma ini kita lakukan monitoring dan controlling apa saja yang perlu gitu ya. Jadi misalnya pendidikan dan pengajaran. Itu kan ada silabus, kurikulum, kemudian ada materi kuliah, buku ajar. Terus sebelum kuliah kita ada kontrak ya, kontrak perkuliahan. Jadi mungkin kalau dulu di project management namanya project charter ya. Ya, jadi project charter seperti itu. Kita kontrak sama mahasiswa, ayo ya untuk mata kuliah misalnya project management, ini kita pertemuan 14 kali, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester. Tata cara penilaian seperti berikut ya, tugas sekian persen, UTS sekian persen, ujian akhir sekian persen, kehadiran sekian persen gitu ya. Nah, kemudian setelah mengajar udah selesai ya, memberi nilai, kita monitor nanti ada juga mahasiswa tingkat akhir ada kerja praktek kan, kerja praktek di lapangan. Kemudian ada sidang skripsi. Setelah sidang skripsi ada penentuan kelulusan ya atau yudisium ya. Yudisium. Kemudian wisuda terus ya kita memberikan apresiasi ya berupa ijazah dan transkrip akademik. Nah, ini yang kita monitor dari pendidikan dan pengajaran. Kemudian penelitian. Penelitian itu tiap dosen dan mahasiswa tingkat akhir harus membuat namanya jurnal ya. Karena kita teknologi informasi jadi jurtik, jurnal teknologi informasi. Kemudian kita juga memberikan sertifikasi. Jadi selain belajar mengajar, mahasiswa juga wajib mengambil sertifikasi sesuai dengan persyaratan ya. Jadi seperti di sini PMP gitu ya, IMICP. Nah, mahasiswa juga ada wajib salah satunya juga sertifikasinya itu project management loh, itu ada salah satunya project management selain yang terkait dengan informatika. Kemudian ada haki ya, haki juga untuk penelitian kan, dari penelitian ini kita bisa tingkatkan itu menjadi haki ya, jadi itu menjadi hak kekayaan intelektual bagi dosen atau mahasiswa. Terus ada publikasi ilmiah ya, itu yang untuk penelitian. Dan pengabdiannya itu gini, jadi setelah kita meneliti jangan buat harus kita abdikan kepada masyarakat ya. Seperti tadi misalnya kita ke puskesmas gitu, apa yang bisa kita berikan dalam kondisi seperti ini kan, misalnya kelancaran operasional puskesmas, kelancaran untuk vaksin ya dan sebagainya itu ya. Kita juga kembangkan community development ya. Community-nya ya mulai dari mahasiswa, orang tua, masyarakat, alumni ya. Pemerintah dari mulai yang kecil, dari pemerintah Pemda sampai ke pemerintah yang lebih besar. Ya. Kemudian ada stakeholder ya, selain Tridharma perguruan tinggi ada stakeholder ya. Ya tadi udah saya jelaskan, ada orang tua mahasiswa yang utama ya. Kemudian ada dikti tadi, Dirjen Pendidikan Tinggi. Itu kira-kira Mas Atar awal-awal kami ya bagaimana mengimplementasikan manajemen proyek di kampus. Ya memang masih baru ya, masih terus perlu improvement. Ya, oke Pak Dan, ini menarik sekali nih ya. Jadi kita semua akhirnya tahu ternyata project management tuh nggak hanya bagaimana kita mendeliver kepada customer kita ya, untuk kemarin mungkin di MII, tapi ini bisa diimplementasi di suatu perguruan tinggi, tempat yang menurut saya
nggak kepikiran saya juga Pak Dhani ya bahwa bisa dilakukan di kampus. Nah coba ya, saya kan backgroundnya bukan akademis seperti Pak Dhani ya. Mungkin saya coba memapping apa yang tadi Pak Dhani jelaskan dengan mungkin framework dari PMBOK gitu Pak Dhani ya. Jadi kalau kita ngomongin project, kita kan biasa berbicara timeline ya Pak Dhani. Salah satu faktor terpenting gitu ya, ngejar timeline. Nah kalau di kampus tuh gimana Pak Dhani? Apakah ada timeline yang dijaga? Yang kedua, ada pertanyaan saya berikutnya adalah, saya tuh kalau melihat project management tuh biasanya juga mengasosiasikan dengan suatu struktur organisasi di organisasi tersebut. Misalkan kalau di MI dulu ada PMO namanya kan ya, ada PMO, ada rumahnya para project manager gitu, di mana para project manager lah mereka akan deliver project ke customer. Nah, apakah ada semacam struktur PMO di kampusnya Pak Dhani, dan apakah ada project manager? Apakah dosen itu sama dengan project manager atau bagaimana? Jadi dua itu Pak Dhani. Timeline-nya apakah ada? Yang kedua, apakah ada PMO di sana? Dan di mana project manager-nya? Siapakah project manager di kampus? Mungkin itu dulu Pak Dhani, pertanyaan dari saya. Ya, baik Mas Atar. Ya, sekarang timeline ya? Timeline ini juga salah satu constraint yang menarik nih dari beberapa constraint yang lain ya. Kami di kampus itu timeline-nya semester gitu kan. Jadi setiap mahasiswa dan dosen itu timeline semester. Jadi kami melihat satuannya per semester. Ya, jadi kita mulai misalnya ada semester, kita nyebutnya semester ganjil dan genap gitu kan ya, semester ganjil dan genap. Nanti ini di September masuk semester ganjil ya. Nah, mumpung nih mau masuk September semester ganjil, kita udah mulai nih bagaimana timelinenya. Dari awal kita misalnya ya kita rapatkan dengan para dosen pengampu mata kuliah ya. Kita rapatkan bahwa ini adalah timeline ya sama mungkin seperti manajemen proyek gitu. Untuk proyek A misalnya, ini adalah kegiatan untuk proyek A ini. Cuman di sini adalah kalau di kampus mungkin bisa dibilang ya itu saja gitu ya, hampir monoton ya, hampir monoton dibandingkan kalau yang di mana di perusahaan. Kalau yang di kampus kan mulai sekarang nih kita udah sampaikan ke para dosen timeline ibu bapak mengajar mata kuliah XYZ gitu ya. Kemudian udah ditentukan juga nih tadi kan misalnya udah 14 kali pertemuan tatap muka ya, 2 kali ujian UTS dan UAS, itu semua sudah ada timelinenya, ada istilahnya tuh yang titik penting itu milestone ya Pak, milestone ya, ada milestone-nya semua. Jadi awal nih mulai mengajar ada milestone-nya, harus membuat tadi kan kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan itu harus di awal nggak bisa di tengah atau di belakang, nanti tidak fair kan, kok penilaiannya begini kan. Nah, tapi kalau di awal kita sudah jelaskan, ini kontraknya ya, kita sepakati gitu ya. Penilaiannya mau seperti apa, kita sepakati ya. Itu satu milestone-nya. Terus milestone setiap pekan ya, setiap minggu kita mau ngajar topik apa, itu ada di kontrak perkuliahan ya, topiknya. Misalnya manajemen proyek. Di pekan ke-1 initiating dulu ya, di pekan kedua planning, di pekan ketiga executing, keempat monitoring and controlling, kelima closing. Nah, kemudian UTS kita juga udah diplot itu time frame-nya. Tapi kan sebelum UTS para dosen harus mengumpulkan soal kan. Nah, itu juga ada paling lambat soal harus masuk ke panitia ujian kapan gitu kan, itu juga udah kita batasi. Kemudian ujian, nah ujian setelah ujian kan harus keluar nilai kan, nah, kita batasi juga itu 2 pekan ya, 2 minggu setelah ujian selesai harus masuk itu nilai, jangan sampai lebih dari 2 minggu ya.
Karena itu kan menjadi hak mahasiswa ya, mereka sudah belajar ya, sudah ujian. Nah, haknya itu adalah mendapatkan nilai. Nah, udah selesai UTS ya kita terus kuliah lagi kan, tatap muka lagi terus. Nah, jadi 7 kali sebelum UTS, 7 kali setelah UTS sebelum UAS, nanti UAS ujian akhir semester itu sama, dosen wajib mengumpulkan nilai kapan, terus ujian ya, setelah ujian nilai gitu ya. Nah, nanti akhirnya keluar nilai akhir gabungan dari semua tadi yang ada di kontrak perkuliahan, kehadirannya berapa persen ya, kemudian ujiannya, mungkin ada juga tugas gitu ya, ada tugas dari para dosen gitu. Nah, itu diakumulasi, keluarlah nilai akhir yang biasa kita dapat itu ya, apakah A, B atau C seperti itu gitu. Itu yang time frame ya, timeline ya. Yang kedua PMO ya tadi ya Mas Atar ya. Ya, PMO-nya gimana? Tapi Pak Dani, sebelum Pak Dani jawab, saya cuma mau remind teman-teman, kita sudah di tengah-tengah acara, mohon menunggu ya 30 menit lagi, nanti akan ada tanya jawab, dan kita akan ada juga foto bersama loh dengan Pak Dani. Kapan lagi nih? Lagi di tengah-tengah pandemik bisa reunian, bisa foto bareng. Jadi mohon teman-teman kalau punya pertanyaan di-keep dulu aja, nanti ada sesi tanya jawabnya, kurang lebih 30 menit lagi, nggak kerasa pastinya, dan kita akan ada sesi foto bersama. Oke Pak Dani, pertanyaan saya yang tadi belum menjawab adalah bagaimana PMO-nya nih? Karena saya kalau lihat project manager, biasanya ada PMO-nya nih, gitu. Ya Pak Dani, silakan. Ya, PMO di kampus, terutama di kampus kami memang baru terbentuk ya, baru membentuk ya. Yang utama sudah berjalan itu tadi yang kami sampaikan ya, bahwa ada namanya SPMI, Satuan Penjamin Mutu Internal. Ini yang cikal bakal sebetulnya ya, cikal bakal dari PMO itu. Jadi sebetulnya PMO-nya itu secara irisan gitu ya sudah tanda kutip terbentuk ada di SPMI ini, karena mereka sudah punya standar ya, udah punya SOP, udah punya prosedur, udah punya KPI ya, udah punya OLA, udah punya SLA. Nah, itu kita tanda kutip PMO-nya di SPMI ini. Nah, bagaimana tadi kan harusnya terkait dengan proyek kan. Nah, proyeknya itu tadi per semester tadi yang rutin kita kuliah. Tapi ada juga yang tidak rutin, misalnya kita tadi kan selain proses belajar mengajar juga ada penelitian dan pengembangan, itu juga dijadikan proyek gitu ya. Oh ya, saya juga mau cerita, waktu itu kan saya ditugaskan sebagai project manager kegiatan sharing knowledge ya, kuliah terbuka gitu ya. Kebetulan Mas Atar nih yang mengisi di kampus STEMIK Bandung. Oh, yang waktu itu Pak Dani ya? Itu project ya. Pak Dani project manajernya juga berarti waktu itu ya? Iya. Jadi itu di stage sebagai project juga, bagaimana saya harus mengelola dari awal ya. Ya akhirnya saya terapkan juga apa yang sudah pernah saya jalankan seperti di MI ya, proses grup itu saya terapkan gitu ya. Akhirnya sampai kita ketemu di kampus ya, alhamdulillah sukses waktu itu Mas Atar. Ya mungkin teman-teman yang belum tahu ya, jadi alhamdulillah waktu itu saya kebetulan lagi ada kelas ya di Bandung, di salah satu bank di Jawa Barat gitu ya, saya ngajar. Terus saya masih di Bandung selama 3 hari lah. Saya WA Pak Dani. Pak Dani, saya lagi di Bandung nih. Kita kopi darat yuk. Gitu. Akhirnya kita bertemu ya sebelum pandemik nih ya. Masa-masa indah sebelum pandemik kita bertemu di Jalan Braga ya Pak Dani ya. Nongkrong bareng seperti anak-anak muda Bandung gitu ya. Nongkrong, ngobrol-ngobrol. Terus cerita lah ya. Saya ngajar apa aja di Bandung. Terus akhirnya ngobrolnya berlanjut. Bahwa Pak Dani ada rencana untuk ngadain sharing session ya, kuliah terbuka, dan alhamdulillah waktu itu saya diundang oleh Pak Dani, dan ya saya kenal Pak Dani dengan baik lah ya, rapi sekali lah
ya projectnya tuh rapi sekali gitu, dari awal dokumen juga lengkap, pas disambut di Bandung juga luar biasa, dijemput sama Pak Dhani di stasiun kereta api Bandung, ya sampai dapat makan siang yang enak banget Pak Dhani. Sampai pulang gitu ya, diantar dengan Pak Dhani, sangat rapi lah. Itu salah satu ciri khas Pak Dhani dalam manage project yang sangat-sangat saya suka. Pak Dhani itu sangat rapi. Oke, Pak Dhani lanjut. Pak Dhani, gimana nih balik ya kepada cerita mengenai PMO tadi itu, projectnya yang di handle Pak Dhani sebagai bentuk penelitian juga gitu ya? Ya, jadi akhirnya PMO itu kami kembangkan dari SPMI itu tadi, karena memang sudah ada cikal bakalnya ya, jadi tidak dari awal. Kita sesuai dengan tugas PMO itu kan kalau menurut teorinya ada supportive, controlling, dan directive itu kan ya. Nah kita alhamdulillah ya udah punya dasarnya, udah punya bekalnya gitu dari satuan penjamin mutu internal itu ya. Kalau supportive kita mendukung prosesnya, kemudian apalagi selain proses template ya, template prosedur kita juga sudah punya gitu ya, karena ada SPMI tadi. Kemudian kontrol ya. Nah yang utama kan dari project management ini kalau di kampus itu ya kontrol ya. Mungkin kalau di perusahaan tadi harus lengkap lah dari initiating sampai closing gitu ya. Kontrol gitu kita dari anggaran ya, budget, kemudian deadlines ya. Deadlines tadi itu yang tadi saya ceritakan bahwa dosen dan mahasiswa itu juga punya deadlines, punya target gitu ya. Terutama deadline-nya itu ya adalah nilai akhir itu tadi ya yang diharapkan oleh mahasiswa ya, dan juga itu kewajiban dosen. Terus ada quality ya, kita juga menjamin quality itu dari sisi misalnya materi belajarnya ya. Nah kemudian ada directive itu yang kita berikan PM metodologinya ya. Tadi ada standar, ada KPI, juga ada policy. Nah ini yang alhamdulillah kita sudah siap gitu ya. Jadi memang udah ada cikal bakalnya, sehingga ini yang akhirnya nanti akan dikembangkan menjadi PMO tadi. Seperti itu Mas Satar. Ya Pak Dhani, oke. Jadi saya coba telah ya. Jadi PMO-nya itu memiliki cikal bakal dari SPMI tadi ya. Satuan Penjaminan Mutu Internal gitu ya. Dan mereka yang memproduce prosedur, template, dokumen, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi acuan dari para dosen ya, jadi project manager itu dosen Pak Dhani ya? Ya, dosen kebanyakan. Ada juga dari mahasiswa sih kalau kegiatan misalnya terkait pengabdian gitu ya, mahasiswa belajar juga, misalnya jadi KPM-nya dulu misalnya gitu kan. Ya, belajar juga mereka ya. Oh, jadi aktivitas-aktivitas di kampusnya itu sebenarnya di-drive oleh Pak Dhani agar menggunakan metodologi project management gitu Pak Dhani ya. Apakah itu proses belajar mengajar, apakah itu untuk pengabdian kepada masyarakat, itu ada metodologi project manajemennya dengan 5 proses grup itu ya Pak? Ya. Initiating sampai closing gitu. Nah, kemudian bagi para mahasiswa yang dapat tugas untuk mengabdi kepada masyarakat, dia juga sebagai co-PM gitu, sambil belajar bagaimana nge-lead suatu project gitu ya Pak ya? Ya, betul ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara proses belajar mengajar, itu berarti kan deadline-nya sangat ketat ya Pak Dhani? Karena kan nggak ada tuh istilahnya, kalau kita project Pak Dhani testing atau UAT mundur minggu depan, itu kan lumayan sering terjadi ya. Tapi kalau ujian mundur itu nggak pernah terjadi Pak Dhani ya. Ujian minggu depan ya ada mahasiswanya hore semua, kalau bisa mundur lagi gitu kan. Nah, tapi itu nggak pernah bisa terjadi ya Pak Dhani ya. Ujian nggak boleh mundur kan? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu gimana? Nggak boleh. Ngejar deadline atau komitmennya Pak? Kan itu nggak mudah Pak kalau kita aware mengenai project management. Ya, ini yang sangat menarik juga ya.
kita memang misalnya ya ada apa excuse dari mahasiswa ya, excuse-nya ini memang benar-benar apa memang benar kita tidak bisa apa bilang tidak gitu. Misalnya ya mahasiswa sakit gitu ya, mahasiswa sakit harus istirahat gitu ya, harus opnam. Nah, dengan adanya surat keterangan yang resmi ya itu bisa kita namanya ujian susulan, tapi itu benar-benar kita strict sekali gitu ya. Kalau dari si time frame-nya itu sama sekali Halo Pak Dhani. Halo. Sepertinya gangguan jaringan ada di Pak Dhani. Oke. Halo Pak Dhani. Masih freeze? Sepertinya Pak Dhani. Tunggu sebentar ya. Sepertinya Pak Dhani keputus. Oke, sudah join lagi Pak Dhani. Welcome back, Pak. Pak Dhani masih di mute audionya. Mungkin boleh di unmute Pak Dhani audionya. Ya. Ya, mohon maaf terputus jaringannya. Ya, Pak Dhani. Ya. Tadi cerita mengenai deadline ya? Ya, deadline ya. Ya, jadi deadline itu nggak bisa karena gini, selain di internal itu ya, kita kepada mahasiswa juga kami sebagai insan perguruan tinggi, nah tadi kan ada customer luarnya Dikti itu. Dikti itu juga kami harus melaporkan karena kita per semesteran itu setiap semester wajib kita memberikan laporan kepada Dikti gitu ya, mata kuliah apa saja yang diajarkan, kemudian nilai-nilainya seperti apa, itu wajib lapor, itu kita ada laporan. Nah dari Dikti kita dikasih batasan gitu ya, misalnya untuk melaporkan itu 2 minggu setelah selesai semester ganjil misalnya gitu. Nah kita wajib lapor ke Dikti itu. Jadi memang sudah ada koridor time frame-nya masing-masing gitu ya, di internal kita kepada mahasiswa, juga kepada dosen kan kita kan, keluar ya kita kepada Dikti. Jadi sangat ketat ya. Mungkin bedanya di situ Mas Atar dari yang kalau kita di project management yang sebelumnya mungkin. Ya, kalau di project-project yang kita tangani lah ya kepada klien kita ya, delay itu bisa dikatakan lumayan biasa ya, cenderung nggak aneh malah ya kalau project itu delay. Tapi kalau tinggi bahkan itu suatu hal yang dilarang ya, project itu delay. Jadi ketat sekali controlling di sisi timeline. Nah, Pak Dhani boleh sharing ya Pak Dhani, seperti apa sih metodologi project manajemennya yang Pak Dhani kembangkan di kampusnya Pak Dhani? Mungkin prosesnya apa aja, atau prosedurnya apa, alur kerja seperti apa? Mungkin Pak Dhani boleh sharing. Keputus lagi sepertinya Pak Dhani. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Dhani reconnecting ke Zoom-nya kita, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tulis di chat-nya dulu, nanti kita akan tanyakan kepada Pak Dhani. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari Mas Jeffrey yang sama-sama berlatar belakang perguruan tinggi, boleh ya ditulis dulu di chat-nya, nanti kita kumpulin,
nanti kita tanyakan sama-sama kepada Pak Dhani. Pak Dhani, sudah rejoin kah? Halo Pak Dhani. Ya, Mas Atar ya. Ya, Pak Dhani. Oke. Tadi saya menanyakan kepada Pak Dhani, seperti apa sih alur kerjanya SOP project manajemennya di kampus gitu? Seperti apa sih? Mungkin prosesnya apa gitu? Mungkin boleh cerita Pak Dhani. Ya, prosesnya kita mulai dari kurikulum kan ya. Kita mulai dari proses belajar mengajar itu dari kurikulum atau silabus. Nah, silabus ini yang menjadi patokan untuk setiap dosen dalam melakukan proses belajar mengajar ya. Dari sini silabus memang sudah dibikin oleh kami ya, oleh tim ya, oleh tim. Kemudian dosen berikut adalah harus menyiapkan materi atau buku ajar ya. Jadi materi dulu ya, materi itu ya seperti materi dalam bentuk presentation gitu ya, menggunakan PowerPoint gitu ya. Tapi juga nanti diharapkan buku ajarnya ya. Jadi berbentuk buku nanti. Jadi seperti mengarang buku ya, membuat buku gitu. Nah, dari sini itu kan untuk dosen ya. Nah, kemudian dari sisi bagaimana tadi yang mungkin sudah saya jelaskan, time frame untuk mengajar ya. Kita dari prodi ya, program studi itu memplot ya, memapping ini saja yang harus mengajar di semester ganjil nanti gitu kan. Mata kuliah apa yang akan diberikan di semester ganjil seperti itu. Kemudian mahasiswa mendaftar melalui KRS, kartu rencana studi. Setelah sudah lengkap mahasiswa mendaftar, barulah kita buka ya proses belajar mengajar untuk semester ganjil ya. Nah, kemudian kita mengajar terus sampai akhirnya ujian mendapatkan nilai. Nah, mungkin saya ingin cerita karena kita udah pandemi sejak tahun lalu itu. Nah, bagaimana nih kita proses mengajar? Kita tidak bisa nggak bisa kita tatap muka di kampus seperti itu kan? Ya akhirnya awalnya gini, kita mulai menggantikan tatap muka di kampus dengan online seperti sekarang ini. Kita pakai Google Meet, pakai Zoom gitu ya. Nah, kita mulai mengajar dengan menggunakan ya. Kedengeran nggak? Ya, sorry Pak Dhani, saya yang bermasalah. Lanjut aja Pak Dhani, nggak apa-apa. Oh ya, ya kita mulai dengan online ya, online. Jadi kita menggantikan tatap muka dengan online seperti ini ya. Nah, kita mulai menggunakan namanya LMS atau Learning Management System atau DLS, Digital Learning System ya. Kan nggak bisa tatap muka gitu ya, tatap mukanya secara virtual gitu kan. Nah, terus bagaimana ujiannya? Nah, kita pakai Digital Learning System itu. Jadi semua soal ya kita mulai meningkatkan ya, yang tadinya menggantikan tatap muka di ruangan di kampus, tatap muka secara virtual. Nah, kita meningkatkan pas ujian nih. Ujian kita pakai Digital Learning System. Soal, nah ini soal juga ada tadi kan, target dosen mengumpulkan soal itu juga sudah ada targetnya, di-upload ke Digital Learning System itu. Kemudian nanti pas sudah ada lengkap semua ya sesuai jadwal, pada saatnya ujian mahasiswa mengambil ya, login mengambil soal, kemudian mengerjakan. Nah, dalam pengerjaan
Ya, keputus lagi Pak Dhani, ceritanya lagi seru juga di tengah-tengah mengenai digital learning management sistemnya yang dipakai di kampusnya Pak Dhani dalam proses belajar mengajar. Oke, sambil menunggu Pak Dhani memperbaiki jaringannya yang terputus, sekali lagi teman-teman, kita sudah mau selesai acara podcastnya. Apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Pak Dhani, silakan ya dituliskan di chatnya. Mohon maaf koneksi. Ya, Pak Dhani. Nah, begitu udah mengambil soal, mengerjakan, kemudian upload lagi jawabannya mahasiswa gitu. Ya. Halo Pak Dhani. Gimana, Mas Atar? Ya. Terdengar nggak saya? Kedengeran. Saya mau bertanya kembali Pak Dhani. Jadi kalau project itu ada end-nya gitu ya, ada akhir kan, kalau di IT itu kan ada go live ya Pak Dhani ya. Berarti kalau di kampus itu ending atau ending project-nya pas kapan Pak Dhani? Kurang. Ya, saya ulangi ya Pak Dhani ya. Jadi kalau di project management itu kan atau di IT gitu ya, biasanya kan ada ending project-nya adalah ketika sistem IT-nya di-delivered atau go live gitu ya. Kalau di kampus ini apa nih Pak Dhani? Ujungnya itu apa gitu? Udah terdengar lagi belum ini? Terdengar lagi Pak Dhani. Jadi ujung proyeknya apa nih? Pas saat kapan nih Pak Dhani? Dianggap proyeknya selesai. Dianggap proyeknya selesai itu adalah kalau yang rutin ya, kalau yang rutin itu ya kalau sudah kita mengeluarkan nilai akhir dan satu lagi kita melaporkan ke Dikti ya semua aktivitas kampus per semester. Jadi kita proyeknya yang rutin ya, yang rutin itu per semester. Kalau yang tidak rutin itu ya seperti contoh yang waktu kita adakan kuliah terbuka dengan Mas Satar waktu itu, yang contoh yang tidak rutin itu. Ya. Oke. Halo Pak Dhani. Ya, halo, silakan. Ya, saya lanjut ya Pak Dhani ya. Ya. Yang mau saya perdalam lagi pertanyaannya tentang implementasi project management di kampus ya. Waktu dulu itu pas Pak Dhani ke kampus, apa yang dimulai dari mana Pak Dhani? Apakah Pak Dhani ngobrol dengan para stakeholders dalam hal ini mungkin tadi ya SPMI, kemudian Pak Dhani engage SPMI supaya membuat standarisasi pelaksanaan project management, atau bagaimana Pak Dhani menginisiasi implementasi dari project management di STMIK Bandung ini? Ya, awalnya kan saya seperti di-challenge oleh pimpinan ya, bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan project management di kampus seperti itu kan. Nah, inisiasi saya karena memang kami sudah ada SPMI itu, yang pertama saya lakukan adalah saya pelajari dulu apa yang sudah tersedia di SPMI itu, karena itu kan sebagai modal kan, sebagai modal saya untuk mengembangkan dalam ini PMO ya, atau project management. Nah, setelah itu baru saya menominate dan confirm PMO timnya dulu, PMO tim ya. Kita mungkin tidak seperti di perusahaannya ya. PMO timnya mungkin bisa banyak ya, karena kami juga ya mungkin anggotanya terbatas ya, para dosen, para staf, dan juga ada mahasiswa. Jadi pertama nominate dulu dan konfirmasi PMO timnya seperti apa. Terus langkah kedua saya lakukan setup PMO. Bagaimana saya setup PMO itu? Ya dari timnya tadi, kemudian ditambah dengan beberapa pendukung dari SPMI, itu kayak saya lakukan setup. Nah, juga lanjut kepada tools, proses, dan template. Nah, itu juga terbantu oleh apa yang sudah kami punya di SPMI itu. Nah, jadi udah 3 langkah, kemudian kami buat PMO Master Plan. Ya, kita buat PMO Master Plan, ada jangka pendek dulu sih terutama ya,
kami lakukan terutama jangka pendek ya, setahun dibagi per semester untuk apa namanya master plan. Baru seperti yang biasa di implementasi proyek-proyek yang di perusahaan, kami lakukan kick off meeting seperti itu. Nah, udah kick off meeting ya, terus kita jalan proyek itu. Kira-kira gitu proses bagaimana saya atau kami melakukan PMO itu Mas Atar. Jadi sebenarnya membuat project management itu sendiri juga suatu project ya Pak Dhani ya, di mana Pak Dhani engage dulu dengan SPMI, menganalisa juga prosesnya seperti apa, membuat quick win juga ya Pak Dhani ya, kemudian juga ada kick off-nya segala. Nah, berapa lama Pak Dhani nyiapin itu semua Pak? Apakah Pak Dhani sendirian atau ada tim? Waktu itu ya Pak Dhani, silakan. Halo Pak Dhani. Suaranya hilang Pak Dhani ya? Ya, suaranya hilang ya Mas Atar ya. Nah ini udah oke nih, Ya, oke ya. Lanjut Pak Dhani. Jadi berapa lama Pak Dhani nyiapin itu semua? Ya, waktu itu karena kami juga latar belakangnya memang sebagai pendidik gitu ya, bukan sebagai profesional gitu ya. Ya sebetulnya learning by doing gitu ya, learning by doing learning by doing, karena kan kita tidak mengkhususkan gitu ya, beda dengan mungkin di perusahaan learning by doing, karena kami juga ada proses belajar mengajar ya, tridharma gitu ya. Akhirnya sambil jalan gitu ya, sekarang udah sekitar 6 bulan ya, udah mulai sedikit-sedikit ya mau perbaiki lah seperti itu. Ya kira-kira ya sekitar 6 bulan tapi learning by doing gitu. 6 bulan learning by doing ya Pak Dhani ya. Ya betul ya. Sama-sama belajar gitu sifatnya sih. Sama-sama belajar. Oke Pak Dhani, mungkin saya masih ada satu pertanyaan terakhir ya Pak Dhani ya. Sebelum teman-teman yang ada di sini siapkan pertanyaannya buat Pak Dhani gitu ya. Kalau mau tanya-tanya silakan. Termasuk mungkin proyek yang waktu itu Pak Dhani handover ke siapa, entah di sini ada mungkin silakan tanya ke Pak Dhani yang proyek yang di handover waktu itu. Mumpung ada di Pak Dhani di sini. Oke Pak Dhani, pertanyaan terakhir dari saya adalah apa beda memanage project di kampus dengan manage project di kerjaan gitu ya, di as a professional, dan apa tips buat mereka yang di kampus maupun mereka yang ada di dunia profesional sebagai project manager. Silakan Pak Dhani. Ya, perbedaan yang sangat mencolok itu ya, kalau kita lihat antara profesional dan di kampus. Kalau profesional ini udah sangat bervariasi ya, berfluktuasi gitu ya. Dari emosi segi juga fluktuasi Pak Dhani ya. Jenis customernya, dari segi jenis dari segi risiko proyeknya, ya emosi, ya itu jadi variasi fluktuasi ya. Jadi, nah kalau yang di kampus seperti yang mungkin tadi sudah banyak saya cerita ya, bisa disebut tanda kutip monoton gitu ya. Ya itu aja ya, karena memang kita utamanya ya tridharma itu ya, tridharma perguruan tinggi, kita ya pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Ya 3 itu ya bisa disebut rutin seperti itu ya. Ya mulai proses belajar mengajar terus sampai nanti keluar nilai sampai laporan gitu ya. Ya pengabdian tadi seperti yang kita sudah ketemu itu kan tadi ya. Ya bedanya seperti itu gitu. Mungkin tadi fluktuasinya emosinya ya bisa dibilang sangat kurang gitu ya. Beda sama waktu
di profesional gitu ya. Jadi lebih enakan secara emosional, lebih fluktuatifan di kampus apa di kerjaan nih Pak Dhani? Boleh cerita nih Pak Dhani. Kalau buat saya pribadi ya, jadi itu sangat mencolok. Jadi waktu dulu saya kan bisa dibilang jarang di kantor gitu ya. Iya betul. Saya nggak pernah. Preman doang Pak. Iya, saya nggak pernah duduk di kantor gitu ya. Misalnya hari Senin gitu kan, ya itu udah jalan dari satu proyek ke proyek yang lain gitu ya. Terus sampai ya hari Jumat ya kita bisa dibilang kalau proyek di perusahaan di profesional tanda kutip tidak mengenal waktu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau di kampus kebalikannya. Jadi saya yang tadinya tidak pernah di kantor ya, nggak pernah duduk di kursi kantor. Sekarang kebalikannya banyak di kampus gitu. Jadi banyak duduk di kampus. Aduh nih bertolak belakang berkebalikan gitu. Ya akhirnya ya sudah memang dunianya tanda kutip berbeda gitu ya, berbeda ya. Itu berbeda. Perbedaannya mencolok seperti itu sih Mas Atar. Oke, sebagai penutup Pak Dhani ya, pertanyaan dari saya nih. Kangen nggak Pak Dhani nih kerja balik ke kantor? Nah, itu pertanyaan terakhir saya Pak Dhani ya, sebelum yang teman-teman dapat giliran untuk bertanya kepada Pak Dhani. Ya. Ya apa? Kangen nggak sama kerjaan di kantor Pak Dhani? Kalau dalam kondisi ini kalau boleh online ya nggak apa-apa gitu. Oke, catat tuh. Kalau boleh online ya saya masih masih berminat gitu. Ya. Masih bersedia gitu ya. Kalau memang ada yang memerlukan bantuan ya saya bersedia membantu ya. Okay. Ya emang sebetulnya saya lebih banyak ya tanda kutip ya orang lapangan gitu. Iya. Dari satu tempat. Kalimantan soalnya Pak Dhani ya, bayangkan ya. Orang lapangan tuh. Iya, nggak pernah di kantor itu benar. Iya. Ya kalau disebut ditanya kangen ya kangen saya sebetulnya. Akhirnya ketahuan juga nih kangen Pak Dhani nih balik ke medan perang ya. Iya. Oke. Iya. Ya, mungkin itu Pak Dhani dari saya pertanyaannya. Ya, tepuk tangannya buat Pak Dhani, luar biasa sharingnya mengenai pengalaman Pak Dhani di kampus maupun di akademisi gitu. Oke. Sekarang dari saya sudah bertanya, tentu sekarang kesempatan buat teman-teman untuk bertanya kepada Pak Dhani. Silakan loh, open mic aja, nggak usah malu-malu. Kita semua sudah kenal Pak Dhani udah berapa tahun ya? Saya kenal Pak Dhani udah tahun 2010, berarti udah 11 tahun ya Pak Dhani ya, luar biasa. Ya, 11 tahun Alhamdulillah, kita selalu keep in touch ya Pak Dhani. Ya, selalu WA-WA-an ya. Ya. Luar biasa. Mas Atar juga silaturahim ke tempat saya sudah. Ya, bagus. Pasti, kalau udah pandemi ke Bandung, tujuan pertama saya Pak Dhani. Udah pasti. Ya. Cari martabak yang di sana. Sip lah. Oke, ini ada pertanyaan nggak nih? Mas Jeffrey kebetulan pamit duluan. Makasih Mas Jeffrey ya sudah join, karena Mas Jeffrey kebetulan ada acara lain. Mas Ernest, Mas Evan ini juga nulis di chat nih, mantap. Jos, mungkin boleh di open mic lah nih. Ya. Halo, Pak Dhani. Ya, silakan. Aduh, luar biasa nih. Biasa di luar kita. Aduh, ketemu saya. Ya, Mas Evan apa nih? Mau nanya apa nih? Boleh. Satu aja. Si Evan ya sekalian. Ya. Ya, pertanyaan inilah ringan. Jadi sebenarnya menarik banget sih nih karirnya Pak Dhani, di mana sebelumnya profesional, seorang project manajemen, satu manajer, kemudian di saat fase berikutnya menjadi pengajar. Ini sebenarnya saya juga punya keinginan yang sama nih. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Tadi nggak jelas soalnya. Halo. Mas Evan ya? Ya, belum saya belum nanya. Masih membuka. Artinya
saat Pak Dhani dari profesional kerja sebagai project manager, kemudian ke dunia baru, dunia pendidik, ada fase shock, fase transisi atau penyesuaian. Ada fase seperti itu nggak? Kalau memang ada, berapa lama nih Pak Dhani ngalaminnya? Di mana biasanya kerja kantoran sebagai profesional, ngadepin orang-orang yang lebih mungkin banyak yang lebih pintar ya kan, karena tim project kita kan macam-macam ya. Kemudian terus sekarang sebagai pendidik, di mana ngajarin adik-adik atau mahasiswa, ada fase di mana fase transisi nggak? Atau berapa lama ngalamin fase penyesuaian itu, Pak? Kedengeran nggak? Ya, Pak Dhani, ini pertanyaan bagus nih dari Mas Evan ya. Berapa lama penyesuaian dibutuhkan Pak Dhani nih dari dunia? Ya, terima kasih Mas Evan. Ya, dengan Mas Evan juga kita sudah lama juga ya, kenal ya. Jadi tadi pertanyaannya transisi ya. Ya, berapa lama transisinya? Ya, transisinya ya. Kebetulan ya, saya kan tadi yang saya cerita juga setiap Sabtu saya udah mulai mengajar ya. Nah dari situ saya belajar, Mas Evan ya, belajar bagaimana saya mengenal dunia kampus, dunia proses belajar mengajar. Saya mengenal bagaimana teman-teman dosen, karena latar belakangnya misalnya ya dulu itu yang sederhana aja, saya itu kan nama itu tidak pernah saya mencantumkan gelar gitu ya, udah Dhani Pradana gitu kan. Nah sekarang aduh ini harus dicantumkan gelar itu. Jadi ya sudahlah saya cantumkan ya, karena memang menjadi persyaratan administrasi gitu, administrasi ya sudah saya cantumkan, itu salah satunya ya. Kemudian transisi berikutnya, nah proses belajar mengajarkan itu ada kalau saya mungkin dengan teman-teman di proyek kan ya tanda kutip proses belajar mengajar kan ya learning by doing gitu ya. Jadi saya sama-sama belajar lah. Waktu itu juga di setiap proyek MII ya saya sama-sama belajar dari para teman-teman di PPMO, kemudian saya belajar dari tim proyeknya gitu ya. Nah kalau di sini awalnya nih ya saya kok terlalu mengajar teoritis gitu ya, apa yang saya ajarkan teoritis. Nah akhirnya saya berpikir tidak bisa begitu, kan harus ada ininya outcome ya. Jadi yang terutama itu adalah outcome-nya dari setiap proses belajar mengajar, outcome-nya apa. Nah sama mungkin di proyek gitu ya, outcome-nya kan ya ujung-ujungnya ya setiap fase kan mungkin ada berita acara, ada produk gitu ya. Nah ini outcome-nya apa buat mahasiswa? Akhirnya saya coba belajar gitu. Wah ini saya harus berubah nih cara mengajar saya. Jadi teoritis saya mengajar, terus kemudian memberi pertanyaan, memberi tugas, memberi ujian gitu ya. Akhirnya mulai saya membentuk kelompok, jadi kelompok kecil gitu ya. Bikin grup. Saya mulai belajar kelompok kecil gitu ya. Nah setiap kelompok ini saya beri tugas, kemudian minta setiap kuliah itu selalu ada presentasi ya, presentasi kelompok di depan kelas gitu. Nah kalau dulu mungkin masih benar-benar tatap muka di kelas, kalau sekarang ya lewat virtual, lewat online gitu ya. Jadi saya lihat dari sini mereka bisa apa tidak menerapkan yang saya sampaikan gitu ya. Contohnya saya mengajarkan manajemen proyek, saya minta mereka coba kalian bikin proyek apa saja yang memang sudah terbiasa kalian lakukan gitu kan. Ya kelompok 5 orang bikin, kemudian setiap kuliah maju gantian. Nah di antara maju itu kan ada yang saya harus berikan teorinya ya, saya koreksi yang mereka sampaikan mungkin kurang tepat gitu ya, saya koreksi, oh ini yang dimaksud adalah seperti ini ya. Nah saya masukkan
teori-teori project management berdasarkan misalnya proses group ya, knowledge area dan sebagainya gitu. Nah, kalau ditanya berapa lama itu ya sama seperti tadi yang Mas Atar tanyakan ya mungkin karena saya sudah setiap Sabtu mengajar ya saya udah mulai belajar di situ ya ambil berjalan gitu ya. Jadi dari 2018 sebelumnya saya udah setiap Sabtu berapa tahun memberikan kuliah ya akhirnya saya juga belajar. Yang utama adalah outcome ya. Jadi outcome buat mahasiswa bukan cuma mereka mendapat nilai gitu. Jadi contohnya ya mereka nanti karena gini di akhir-akhir kuliah kan mereka harus bikin skripsi kan ya, skripsi kemudian sebelum skripsi mereka harus kerja praktek. Nah, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan manajemen proyek itu di kerja praktek misalnya atau di pembuatan skripsi itu. Gitu kira-kira Mas Evan, yang mudah-mudahan bisa menjawab nih. Ya makasih Pak Dhani. Ya memang karena udah ada modal ngajar setiap Sabtu ya, jadi nggak terlalu kaget ya Pak Dhani ya. Ya, karena senang aja sih sebetulnya, karena passion ya. Jadi Mas Evan dari sekarang udah mulai cari kelas-kelas lah yang bisa. Iya. Boleh nih dari kelas malam ya ngajar. Oke. Ya tepuk tangan ya buat Mas Evan udah bertanya juga kepada Pak dosen kita Pak Dhani. Teman-teman yang lain silakan loh untuk bertanya. Sekali lagi ini kesempatan luar biasa ya bisa ngobrol dengan Pak Dhani. Kapan lagi nih kita reunian ya, terutama teman-teman yang ex-MII. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada Mas Hafiz nih yang saya lihat sudah bergabung ya. Ya, Mas Hafiz, selamat malam Mas Hafiz. Ya, halo Mas. Ya, Mas Hafiz ini Mas Hafiz Wibi maksudnya ya? Hafiz apa nih? Mas Wibi ya? Iya, Hafiz Wibi. Oke, Mas Wibi. Lagi di mana Mas Wibi? Lagi di rumah Mas, di rumah. Jogja? Ya, Jogja. Ya, oke. Mudah-mudahan Mas Wibi bisa jadi salah satu bicara kita nih, Pak Dhani nih di podcast berikutnya. Karena Pak Dhani, Mas Wibi punya cerita menarik juga nih, Mas Wibi ya. Mungkin boleh nih heads up sedikit Mas Wibi. Mas Wibi kerja di mana, Mas? Oh, saat ini saya kerja di startup yang namanya Brandly, Mas. Brandly itu di mana, Mas? Based in Polandia di Krakow tepatnya. Oke, jadi Mas Wibi ini kerjanya di Polandia atau di Jogja nih, jadi bingung nih kita nih. Jadi sekarang kan lagi ngurus dokumen untuk pergi ke Polandia. Nah, sementara kita ngurus dokumen masih kerja dari Jogja sih Mas. Oh, oke. Ya mudah-mudahan Mas Wibi bisa ya sebelum berangkat ke Polandia untuk sharing-sharing juga gimana kerja secara remote ya dengan rekannya yang ada di Polandia. Mas Wibi ada pertanyaan nggak buat Pak Dhani nih? Ada sih pertanyaan, mungkin seru banget dengar sharing knowledge dari sharing pengalaman ya lebih ya tepatnya udah makan asam garam per PM-an. Sementara saya kan juga hitungannya masih baru lah, masih tahun 2 tahun ini masuk ke mana dunia project management. Yeah. Nah, mungkin saya pengen minta tipsnya buat Pak Dhani aja deh. Gimana tipsnya buat para PM yang baru join ke dunia ini supaya lebih bahasanya lebih tangguh gitu dalam menghadapi. Oke, Pak Dhani, welcome back ya Pak Dhani ya. Ini pertanyaan Mas Wibi bagus nih pertanyaannya nih. Apa nih, kan Pak Dhani udah makan asam garam nih ya, udah kebanyakan kali malah makan asam garamnya nih. Apa tips buat pemula nih, Mas Wibi ini sekitar 1-2 tahun ya sudah jadi project manager. Jadi pengen belajar dari Pak Dhani, pengalamannya apa nih tipsnya? Oh, ya. Ya. Ups, sepertinya terputus lagi, Pak Dhani. Oh, ada tapi Pak Dhani, silakan Pak Dhani di unmute aja audionya. Ya.
Pertanyaan Mas Wibi ya panggilannya ya. Iya Pak. Ya, mungkin saya ulang bagaimana tips supaya PM lebih tangguh, begitu ya Mas Hatar, betul? Ya, lebih tangguh tuh. Kalau dari saya ya, mungkin jalani saja dulu ya, karena apa? Tangguh itu ya kita harus menjalani ikut ya. Ya contoh yang tadi apa di awal mungkin saya itu benar-benar hari pertama saya diterima di MI, besok itu saya udah harus berangkat ke Kalimantan. Nah itu akhirnya apa saya mungkin saya cerita dari situ aja ya, saya jalani ya banyak sekali apa namanya batu sandungan ya. Dan mungkin kita sebagai apa insan gitu ya, sebagai manusia biasa ya, pasti ada apa, ada baper, ada sakit hati gitu. Ya itu harus bisa kita ini apa, tanda kutip kita telan gitu. Kita telan ya akhirnya apa, kita harus berpikir baik ya, berpikir. Sekarang kalau ngomong positif jadi sensitif nih ya. Berpikir baik gitu ya terhadap apa yang kita alami di proyek gitu ya. Itu saya benar-benar apa mendapat tantangan yang berat sekali di proyek pertama saya itu. Kita harus berpikir positif, kita terima itu sebagai ini apa sebagai masukan buat kita yang memang Pak Dani? Nge-freeze sepertinya ya Mas Wibi ya, Pak Dani? Iya Mas. Oke, kita tunggu aja ya. Mungkin kalau saya tambahkan sambil nunggu Pak Dani nih, tentu yang namanya pendekar nggak mungkin ya, pendekar tuh nggak ada luka ya Mas Wibi ya. Pendekar tuh pasti ada luka ya, gitu. Jadi ya kalau Pak Dani bilangnya telan aja ya, kalau saya bilang ya di lukanya ya dijadikan kenangan lah ya. Tapi jangan luka mulu gitu Mas Wibi ya. Gimana kalau luka mulu gue nih? Iya Mas. Iya, kapan gue melukai orang lain jadinya gitu. Kapan gue kena luka mulu gitu ya. Iya ya itulah memang pasti pemula kena luka. Saya juga sampai sekarang juga masih kena luka Mas Wibi gitu kan. Tapi semakin ada pengalaman, semakin punya kesempatan kita memilih sih Mas Wibi. Itu poinnya gitu. Semakin kita punya kesempatan untuk memilih mau di gelanggang mana kita bertempurnya gitu ya. Tapi pasti semua orang yang di sini di ruangan ini yang semua project manager nih Mas Wibi nih. Alhamdulillah nih banyak PM semua pasti punya ini cerita yang mirip lah. Ini ada Pak Dani. Pak Dani boleh Pak Dani tadi terakhir ditelan ya Pak Dani gitu. Jangan baper ya. Maaf ini ada gangguan sinyal lagi. Ya, monggo Pak Dani. Ya, sama kita harus percaya diri juga ya, bahwa kita yakin ya bisa menjalankan proyek ini. Dan gini, satu lagi kita harus punya bekal itu proyek tentang apa gitu ya. Ya kita artinya harus belajar gitu. Misalnya kita kan banyak hobi tertentu ya. Misalnya apa? Saya hobi misalnya hobi saya kalau sekarang ya dalam situasi sekarang ya hobi saya tiap pagi jalan kaki kan. Tapi kan selain jalan kaki saya harus tahu juga misalnya ya ada orang misalnya ada yang senang lari gitu kan. Terus ada yang orang lagi senang sekarang goes gitu kan. Ada yang orang lagi senang touring gitu kan. Nah, kita juga paling tidak ya mengetahui apa itu sih goes gitu kan. Apa itu touring gitu kan. Jadi pada saat kita
menemui project goes, project touring gitu, kita udah tahu gitu ya. Oh, goes itu ya kita sama-sama bersepeda ya dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Terus mungkin ada berhenti di satu tempat ya. Touring gitu ya. Apa sih touring gitu ya? Jadi kita juga harus tahu sedikit gitu ya. Sedikit banyak harus tahu touring. Touring itu ya kita tadi kan kalau gue naik sepeda gitu kan. Kalau touring ya ganti naik motor gitu. Kebanyakan seperti itu kan kita touring. Ke satu daerah gitu kan. Biasanya kan touring itu ke daerah-daerah yang belum banyak orang mengunjungi daerah itu ya. Terus mungkin mampir di satu tempat beramal mungkin ya seperti itu gitu. Ya. Tapi di sini juga banyak nih project manager yang pengalamannya juga sama nih, ada teman-teman di sini ya. Mungkin ya bisa sharing juga teman-teman gitu. Itu saja mungkin Mas Bibi. Ya Pak, terima kasih. Ya, makasih Mas Bibi pertanyaannya ya. Bagus sekali pertanyaannya. Yang lainnya mungkin kesempatan ceritanya nanti nih, makanya silakan teman-teman kalau ingin menjadi narasumber seperti Pak Dhani, seperti Mas Bibi, seperti Mas Nofri juga ya, silakan akses link di bit.ly/Agenesia_narasumber. Siapapun punya cita unik pasti, nggak mesti menjadi pembicara top ya atau orang yang sertifikatnya panjang ke belakang, enggak. Siapapun pasti punya cita unik. Dan ini kesempatan teman-teman sharing dan akan ada di YouTube. Siapapun dari anak-anaknya, saudara-saudaranya nanti bisa nonton ceritanya, misalkan Pak Dhani gitu mengenai karirnya, itu akan sangat menarik. Ini legasinya teman-teman. Karena saya yakin siapapun punya pengalaman unik selama karirnya. Oke, tadi dari Mas Bibi. Siapa lagi yang mau bertanya kepada Pak Dhani atau mau open mic, say something ke Pak Dhani, monggo loh ya. Ini reunian dengan Pak Dhani, silakan. Itu Mas Leo. Oh ya, silakan. Bang Judom. Halo. Apa kabar? Ya baik. Alhamdulillah. Udah beda ya penampilannya. Ya, long time no see. Udah beda ya penampilannya. Tambah tuan saya nih kayaknya sekarang daripada pada nih. Iya nih. Oke, Pak Dhani, ya ini sih cuma sekedar mau tahu aja, gitu ya. Karena kan memang tadi seperti yang Pak Dhani sampaikan untuk project management di kampus, gitu kan. Kebetulan juga nih ada Van juga nih udah berminat jadi dosen juga nih kayaknya nih. Entar kalau udah mau pensiun ya kan. Mantap. Enggak, pertanyaannya sih simpel Pak. Menurut Pak Dhani, karena seberapa besar gitu kan mindset terhadap project management gitu di dunia pendidikan atau di kampus sih pada khususnya gitu ya. Karena ya mungkin kalau saya lihat ya mungkin karena saya nggak tahu juga sih, karena saya juga belum pernah jadi dosen dan juga tapi secara garis besar ya, kalau kita cari, nggak usah jauh-jauh cari, mungkin kalau pelajaran project management tuh adanya hanya di Fakultas Teknik, dan itu pun kalau mungkin kita mau cari S2 project management tuh jarang sekali di Indonesia gitu kan. Kalau di luar negeri mungkin banyak ya. Itu aja sih Pak pertanyaan saya Pak. Ya, terima kasih nih Mas Leo. Ketemu kembali secara virtual. Ya, menarik ya pertanyaan Mas Leo ini. Kalau di kami kebetulan ada mata kuliah project management atau manajemen project itu di program studi sistem informasi. Kebetulan ada mata kuliahnya project management, dan saya pernah beberapa kali mengajar project management. Hanya sekarang saya dikhususkan
Jadi setiap dosen itu kan ada bidang keahlian ya. Bidang keahlian dilihat dari terutama ya dari pendidikan terakhir gitu ya, atau mungkin juga dari pendidikan yang yang awal gitu. Jadi sekarang saya sudah lama juga tidak mengajar project management. Ada teman dosen yang mengajarkan itu gitu ya. Itu ada di kami project management. Nah kemudian pertanyaan satu lagi, maaf bisa diulangi tadi? Mindset di mindset ya. Oh ya. Mindset project management ya. Kalau saya searching gitu ya, googling gitu ya. Memang project management saya lihat googling gitu ya, dan juga saya dapat info dari teman-teman. Memang belum banyak ya di perguruan tinggi ya. Mungkin di perguruan tinggi yang besar ataupun di perguruan tinggi negeri sudah ada gitu ya. Saya lihat beberapa sudah ada ya. Nah mindsetnya itu mungkin karena rutinitas dosen kita kan proses belajar mengajar tadi Tridharma itu ya. Mungkin belum mengena ya, walaupun itu ada mata kuliah project management gitu. Nah pada akhirnya saya ya gitu bersama teman-teman, nah tidak bisa tanda kutip memaksakan gitu ya, seperti mungkin di perusahaan-perusahaan ya, di profesional seperti itu ya. Kalau kita di MII kan mau tidak mau ya, tanda kutip kita memaksakan gitu, harus ada project management. Akhirnya secara bertahap ya kita learning by doing gitu, belajar sama-sama gitu. Jadi setiap misalnya ya, contohnya tadi yang ada target pengumpulan soal ujian, pengumpulan nilai, itu saya kasih OLA dan SLA gitu kan, operating level agreement kan. Itu adalah kesepakatan internal kita gitu ya, internal kita bahwa kita harus mengumpulkan soal ujian ya tepat pada waktunya gitu ya, yang ditentukan oleh panitia. Terus SLA-nya itu adalah kesepakatan kita memberikan nilai untuk mahasiswa. Jadi pada akhirnya saya memberikan sambil jalan gitu ya, nggak seperti mungkin di profesional gitu. Terus ada lagi misalnya istilah-istilah dari project management ya, mulai dari proses grup gitu ya. Sebetulnya kegiatan kita ini secara tidak sengaja gitu ya terpetakan dalam proses grup ini gitu ya. Initiating, planning, executing, monitoring and controlling sampai closing gitu kan. Ada di kegiatan proses belajar mengajar ini gitu. Jadi caranya seperti itu. Kita tidak bisa atau belum bisa saya seperti mungkin di profesional gitu, Mas Leo. Mas Leo ini juga BM yang luar biasa nih. Oke, terima kasih Pak Dhani. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Mas Leo ya, tepuk tangan ya Mas Leo. Oke, kita udah jam 20.43, mungkin satu pertanyaan terakhir atau ada yang mau open mic, saya help Pak Dhani, dipersilakan ya. Langsung aja, nggak usah malu-malu, karena kita sudah kenal baik dengan Pak Dhani ya. Silakan. Ada yang mau open mic? Oke. Kalau nggak ada, sebenarnya saya mau manggil ini nih, salah satu rekan kita ya di MII nih Pak Dhani ya, atau mungkin semuanya lah saya sapa lah ya, anak-anak MII gitu ya. Ada Ernest. Selamat malam Ernest. Mungkin boleh di unmute audio maupun videonya. Hai, halo. Yuk, Mas Ernest. Apa kabar? Oh, ini dia nih wajahnya nih. Nggak berubah Mas Ernest nih. Makin bulat sih berubahnya. Oke, kemudian teman-teman MI lainnya boleh nih, ada ya tadi Evan, boleh dibuka juga Evan. Halo Pak Dhani. Mas Ernest. Wah, Mas Ernest ini juga
Sobat lama nih. Apa kabar? Alhamdulillah, Victor, baik-baik. Ya tadi nggak apa-apa lah, satu grup soalnya kita. Ya. Halo, seperti saya tadi lagi lemot internetnya. Oke, teman-teman yang lain boleh juga deh sekalian semuanya di videonya dibuka. Sekali kita foto bareng ya dengan Pak Dani. Silakan teman-teman untuk dibuka videonya. Kita mau foto bareng dengan Pak Dani. Sekalian say hello lah ke Pak Dani. Izin Mas Atar lagi nyetir. Oh iya, nggak apa-apa Mas Dayat. Silakan hati-hati di jalan. Ya pasti. Oke, yang lainnya boleh nih dibuka. Ada Ilham, makin gondrong Ilham sepertinya. Iya bro, di rumah mulu. Di rumah aja. Udah kayak vokalis band dia nih. Udah kayak vokalis. Kacamatanya kayak kacamata Bono sih. Apa tuh Ilham nih? Oke, ini ada Victor nggak bisa buka video, katanya di disable. Tapi mungkin boleh bantu ya. Victor katanya nggak bisa dibuka ya videonya. Katanya di disable. Sorry Victor, ini ku seorang ganteng doang Victor. Sorry. Mungkin bisa dijadiin co-host, Pak. Gimana, Peti? Victornya. Loh? Ya? Mungkin bisa dijadiin co-host, Pak, Pak Victornya. Oke, boleh. Wah, Victor harus jadi co-host dulu nih. Luar biasa nih. Co-host, silakan Victor jadi co-host. Nah, harusnya udah bisa nih ya. Oke. Gimana Victor? Sudah bisakah? Belum muncul juga. Masih nggak bisa katanya ya wes lah. Nanti ya, next time kita foto bareng juga. Yang penting nasib Tor. Udah nasib tuh kayaknya tuh. Photoshop aja, Photoshop. Foto aja lah ya. Oke. Ya saya foto dulu ya. Ya. Iya. Yang gaya dong ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah difoto. Ngomong-ngomong nggak ada Pak Dani loh. Iya, Pak Daninya. Kayaknya hilang sinyal. Pak Daninya putus lagi ternyata. Oke. Ada mukanya nih. Nanti di Photoshop juga mungkin Pak Dani ya. Iya, bisa ditempel, Pak. Dari tempel ya. Iya. Oke. Udah Pak Dani. Pak Dani, silakan di unmute videonya. Kita mau foto bareng. Tadi kita udah foto, lupa ada Pak Daninya, nggak ada. Avandi nih, mana nih gambarnya? Ini nih. Kalau mandi sore jangan ah. Bos Avandi nih gimana? Pak Dani udah ada? Sama bro. Ya, 1, 2, 3. Iya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya. Oke, sebagai penutup saya mau share screen ya untuk mengingatkan kepada atau enggak dari Peti boleh share screen Peti PPT tadi untuk saya remind teman-teman sebagai penutup ya. Oke, saya boleh ini sebentar, Mas Atar. Ya, boleh. Ya, dari saya terima kasih untuk Mas Atar dan juga teman-teman semua atas partisipasi ya. Kita sharing ya, sifatnya sharing. Saya yang tadinya dunia profesional sekarang di kampus. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Juga selain Mas Atar tadi yang pernah silaturahmi ke tempat saya itu Mas Ernest. Oh. Ya. Mas Ernest itu waktu saya sakit, Mas Ernest diutus oleh PMO manajer waktu itu Mas Yusef ya, silaturahmi ke rumah sampai di rumah gitu.
Wow, Ya, luar biasa. terima kasih Mas Ernest waktu itu sudah silaturahmi ketemu saya. Jadi udah jalan-jalan. Selain Mas Hasan ada Mas Ernest. Ya, Teman-teman kalau nanti sudah tidak pandemi, kalau ke Bandung kabar-kabarin ya, kabar-kabarin nanti kita bisa kopi darat seperti apa Mas Satar gitu. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Satar dan teman-teman semua. Ya, makasih Pak Dhani ya, luar biasa Mas Ernest sebagai perwakilan PMO menjenguk Pak Dhani, dan itulah memang kita diajarkan oleh almarhum Pak Julian, kita adalah saudara semuanya lah, kita di satu perahu bareng-bareng lah gitu. Nah mungkin sebagai penutup, Peti boleh dibuka PPT-nya, saya mau remind pada teman-teman, next week 11 Agustus kita ada acara juga live podcast, dan alhamdulillah ya salah satu pembicaranya yaitu Mas Nofri. Selamat malam Mas Nofri. Halo Mas Satar. Mas Nofri akan cerita nih ya bagaimana menjalankan daily stand up yang efektif ya. Mas Nofri mungkin boleh cerita sedikit aja nih, kira-kira mau dibahas apa sih di podcast berikutnya dengan Mbak Fiari? Ya, paling ya pengalaman real ya sehari-hari yang kita jalani di kantor, which is kita dapatkan itu waktu trainingnya dari Mas Atar ya 2019 akhir itu. Jadi waktu itu tuh ada sesuatu yang ini bisa nih diimplement. Jadi sesuatu yang simple, nggak terlalu saya pikir ya waktu itu nggak terlalu membebani teman-teman lah. Tapi kayaknya ada perlunya banyak, karena yang saya ingat itu ada salah satu di Agile Manifesto ya, interaction. Nah, itu yang mau saya dapatkan sih dari stand up meeting. Kita sebutnya morning ceremony ya. Sampai sekarang dari 2019 terakhir sampai sekarang masih jalan. Ya, luar biasa ya Mas Nofri ya. Dijalankan sebenarnya yang hebat bukan dari sisi waktu itu saya ngajarin di stand up ya, hebat Mas Nofri dan tim yang komit ya dalam menjalankan di stand up-nya. Dan di acara tanggal 11 Agustus saya secara personal ya mewajibkan Mas Wibi join nih di acara tersebut. Mas Wibi perlu join loh, karena Mas Wibi juga hadal tiap hari nih. Tapi bedanya gimana nih yang dijalani Mas Nofri dengan Mas Wibi nih? Nanti mungkin boleh cerita nih ya, karena menurut saya Mas Nofri ini luar biasa pelaksanaan dari daily stand up-nya. Mas Wibi ya, jangan lupa 11 Agustus join, karena di session berikutnya Mas Wibi akan juga sharing bagaimana pengalaman Mas Wibi bekerja secara remote dari Jakarta untuk company di Polandia di Eropa sana. Gimana ngatur waktunya, dan pekerjaan Mas Wibi juga menggunakan Agile gitu. Jadi nanti akan jadi topik yang sangat menarik Mas Wibi dan juga Mas Nofri. Oke, mungkin sebagai penutup Peti boleh dibuka ya untuk form-form yang teman-teman perlu isi. Yang pertama, kalau ada ide acara, monggo untuk di-share idenya apa, kita akan lakukan karena kita adalah komunitas yang dari komunitas untuk komunitas. Ya, yang kedua adalah kalau mau jadi speaker, ya misalkan Ernest, Bang Leo, Evan yang ada di sini silakan ya untuk mengajukan diri menjadi speaker. Pasti semua punya cerita yang gak kalah menariknya dengan ceritanya pada gitu. Yang ketiga adalah silakan ya memberikan feedback untuk acara di malam hari ini. Any feedback is welcome selama sifatnya itu adalah constructive feedback. Oke? Linknya juga akan di-share oleh Peti di chat box. Dari saya mungkin sekian untuk acara live podcast yang seru sekali. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di YouTube ya, Agile-nesia, langsung cek aja. Semoga teman-teman nanti menjadi pembicara juga bersama saya mendiskusikan pengalaman uniknya teman-teman. Oke, selamat malam, salam sehat, selamat menikmati weekend-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Thank you. Sehat selalu. Dulu ya, Evan, Ilham, Wibi, Thank you. Leo, Mas Nofri. Terima kasih Mas. Thank you.